Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayanti Bawudin. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diberikan oleh Ibu Siti Hajar selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menulis sastra. Di sini saya akan menanggapi unsur intrinsik pada sebuah cerpen yang saya baca yang berjudul Tragedi Paku Menjelang Hari Keberangkatan karya Cornelia Yarti Ewandi. Ini dia novelnya, ini dia cerpennya. Berikut adalah tanggapan saya mengenai unsur intrinsik yang dimana ada tema, tokoh dan penokohan, latar atau setting, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa dalam cerpen Tragedi Paku Menjelang Hari Keberangkatan karya Cornelia Yarti Ewandi. Yang pertama, tema. Tema utama cerpen ini adalah kasih sayang dan pengorbanan dalam keluarga, khususnya antara kakak dan adik. Cerita ini menunjukkan bagaimana sang kakak rela menunda keberangkatan kuliah demi merawat adiknya yang terluka parah, serta menggambarkan dinamika hubungan keluarga yang penuh cinta, tanggung jawab, dan emosi mendalam. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Ti atau aku sebagai tokoh utama. Dia adalah seorang kakak yang penuh tanggung jawab, penyayang, dan sensitif. Ia mengalami pergulatan batin antara keinginannya untuk kuliah dan kewajiban moral merawat adiknya, Chris. Sering bertengkar dengan adiknya namun sangat peduli padanya. Yang kedua ada Chris, yaitu adik dari T atau sebagai tokoh utama tadi. Dia adalah anak yang cerdas namun ceroboh. Meski sering berselisih dengan kakaknya, ia sebenarnya sangat menyayangi keluarganya. Chris terluka karena menginjak paku dan menjadi pusat perhatian dalam cerita ini. Yang berikutnya Papa. Dia adalah sosok ayah yang sabar, bijak, dan bertanggung jawab. Ia terus mencoba menyemangati anak-anaknya, mendampingi Chris di rumah sakit, bahkan rela berjuang untuk biaya pengobatan. Tokoh yang berikutnya ada Mama. Mama yaitu adalah ibu yang lembut dan penuh kasih. Ia selalu menunjukkan cinta dan perhatian kepada anak-anaknya, serta mengenang masa kecil mereka sebagai pelajaran hidup. Yang ketiga yaitu latar atau setting. Di sini saya menanggapi 3 latar. Yang pertama yaitu latar tempat. Latar tempatnya itu di rumah mereka. Setelah itu rumah sakit, taman rumah sakit, dan jalan di mana tempat Chris menginjak paku. Latar yang kedua yaitu latar waktu, yaitu pada saat musim hujan, dan latar waktu yang berikutnya yaitu adalah beberapa minggu menjelang keberangkatan Ti ke Kupang untuk kuliah. Latar yang ketiga yaitu suasana. Suasana yang digambarkan pada cerpen ini adalah syahdu dan mengharukan. Berikutnya ada suasana tegang di saat insiden paku. Setelah itu ada suasana haru dan sedih saat di rumah sakit, dan ada suasana reflektif dan penuh kasih di akhir cerita. Yang keempat itu alur. Cerpen ini menggunakan alur maju dengan beberapa kilas balik. Rangkaian peristiwanya itu pada saat Ti bersiap merantau dan suasana haru di rumah. Setelah itu Chris terluka karena menginjak paku. Seluruh keluarga panik dan membawa Chris ke rumah sakit. Setelah itu Ti atau kakak tadi menunda keberangkatan demi merawat Chris. Setelah itu ada kilas balik hubungan masa kecil mereka yang penuh pertengkaran namun dekat. Lalu ada momen-momen emosional di rumah sakit. Terus akhirnya Chris sadar. Ada juga percakapan emosional antara kakak dan adik. Setelah itu Ti merasa tidak berguna karena tak bisa membantu lebih. Lalu yang pada saat penutup yaitu adanya reflektif di taman rumah sakit.
Berikutnya sudut pandang. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang pertama, aku, dari sudut pandang Ti sebagai tokoh utama, sang kakak. Hal ini membuat emosi dan konflik batin tokoh utama terasa lebih dalam dan personal bagi kita para pembaca. Yang terakhir yaitu gaya bahasa. Di sini bahasa yang digunakan yaitu lugas, naratif, dan deskriptif, namun penuh nuansa emosional. Yang berikutnya penggunaan dialog, menggambarkan hubungan antar tokoh dan memperkuat emosi cerita. Yang berikutnya gaya pencitraannya itu penuh refleksi dan narasi batin, memperlihatkan konflik internal tokoh utama. Dan yang terakhir majaz, terdapat majaz hiperbola, personifikasi, dan metafora yang memperkuat kesan dramatik. Misalnya pada kutipan hatiku remuk, suara tangis keris membelah malam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.